Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang homomorfisme modul bagian ketiga. Di sini akan khusus membahas tentang kernel dan image dari suatu homomorfisme dan mungkin tambahan sedikit ya, catatan di akhirnya. Nah, kita akan membahas definisi terlebih dahulu kernel dan image. Sebenarnya ini tidak asing bagi yang sudah mengambil mata kuliah struktur aljabar, karena juga ada istilah kernel dan image pada homomorfisme grup dan ring. Definisinya hampir sama ya. Misalkan R sembarang ring dan theta pemetaan dari M ke N adalah homomorfisme modul atas R. Jadi ada dua modul yang digunakan di sini, M dan N. Kita bisa gunakan seperti itu, M ke M aksen ya. Ini agar hurufnya berbeda aja, M dan N aja kita pakai. Maka yang disebut dengan kernel dari theta, jadi kernel dari pemetaan ya, yaitu M di M, jadi anggota dari domain ya. Domain itu adalah himpunan yang pertama ini, yang mana dipetakan ke 0. Nah, di sini kita harus tahu 0 yang dimaksud di sini 0 yang ada di hasil pemetaan ada di N ya. Jadi 0 di sini adalah 0N. Meskipun tidak ditulis, tapi dapat dipahami bahwa kernel itu adalah anggota dari domain yang dipetakan ke 0 di N. Nah, di kodomainnya. Jadi dipetakan ke identitas. Mungkin kalau di grup dipetakan ke identitas ya. Karena kalau grup misalnya grupnya terhadap perkalian, mungkin identitasnya adalah 1 gitu. Kenapa di sini tulis 0? Karena kita tahu bahwa N adalah grup terhadap penjumlahan. Jadi kita namakan di sini 0. 0 yang dimaksud adalah 0 atau identitas di N, identitas penjumlahan. Jadi begitu ya. Anggota kernel itu berarti anggota dari M. Berarti kernel ini akan menjadi subset dari M ya. Kernel itu subset dari M karena isi dari kernel adalah anggota dari domain, yaitu modul yang pertama M. Kemudian image dari theta, meskipun sudah disinggung sedikit di definisi pada bagian kedua, image itu adalah hasil pemetaan ya. Jadi image theta adalah N di N ya, anggota dari kodomain, yang mana N itu merupakan hasil pemetaan dari M, theta M untuk suatu M di M. Jadi bisa dikatakan image inilah himpunan semua hasil pemetaan. Karena kan ada pemetaan itu yang tidak surjektif. Karena bisa saja tidak semua anggota kodomainnya merupakan image ya, image atau hasil pemetaan. Mungkin kalau dalam fungsi kita mengistilahkannya rank ya, rank dari fungsi, rank yang begini nih, rank F biasanya ya. Nah, ini sama kalau di sini kita namakan image, jadi sama dengan rank fungsi hasil pemetaan. Nah, ini berarti si image ini akan menjadi subset dari N. Nah, nanti menarik, kita akan membahas sebuah lemma ya, yang mana nanti kernel ini akan menjadi submodul dari modul M, kemudian image-nya itu akan menjadi submodul dari N. Nah, ini akan menjadi submodul. Yang jelas ini subset, tapi ternyata dia juga submodul. Nah, untuk contoh ya, sederhana, misalkan theta pemetaan dari Z ke Z itu merupakan homomorfisme modul atas Z dengan didefinisikan bahwa theta X sama dengan 2X. Artinya kan X dipetakan ke 2X ya, seperti itu. Sama saja artinya dengan theta X sama dengan 2X untuk setiap X di Z di modulnya ya. Tentukan kernel theta. Nah, kita jawab. Sesuai dengan definisinya, kernel theta, oke, kita bisa katakan M yang ada di Z. Di Z ini adalah modul ya, modul yang pertama ini, yang mana
theta M haruslah hasilnya 0. Oke, kita teruskan ini. M di Z, dimana theta M definisinya apa? 2M ya. 2M sama dengan 0. Nah, kita tahu bahwa di sini M-nya adalah bilangan bulat. 2M sama dengan 0 itu hanya dipenuhi oleh M sama dengan 0. Jadi M di Z dimana M-nya sama dengan 0. Jadi ini kita ambil irisannya ya. M di Z yang mana M-nya sama dengan 0, berarti isinya hanya 0 sendiri. Jadi kernel theta-nya isinya hanyalah identitas, yaitu 0 di Z. Oke, nah nanti kita akan punya teorema bahwa kalau kernelnya hanya satu anggota seperti ini, pasti pemetaannya adalah injektif. Jadi untuk membuktikan injektif tidak harus seperti yang disebutkan di video 2. Nanti kita akan gunakan lemanya ya. Kemudian kita akan cari image dari theta. N di N ya. N kecil ini anggota dari Z, di mana N merupakan theta M untuk suatu M ya, untuk suatu tuh bisa aja langsung aja, di mana M-nya anggota dari modul. Nah, di sini kita menunjukkan N sama dengan 2 kali M, dimana M-nya anggota Z. Berarti N-nya selalu berbentuk 2 kali bilangan bulat. Maka ini kita bisa, ya ini kurung kerawal ya, bisa menulisnya seperti ini. N sama dengan 2M, pasti ini akan menjadi anggota 2Z ya, karena M sendiri anggota Z. Berarti N-nya ada di Z tapi juga ada di 2Z. Kesimpulannya apa? Ini sama dengan 2Z sendiri. Ini adalah image theta. Jadi image theta adalah 2Z. Image theta. Nah, image-nya nggak sama ya dengan ini, dengan kodomainnya, sehingga pemetaannya bukan surjektif. Nanti ini akan menjadi ya, kita bisa melihat bahwa definisi epimorfisme kalau pemetaannya surjektif atau pada, sementara image-nya bukan, kodomainnya itu Z bukan Z. Nah, di sini kita sudah mendapatkan kernel dan image-nya. Nah, kita akan langsung saja ke lemma ya. Kalau kita kasih aja namanya lemma 1, yaitu yang pertama kernel theta ya, ini masih menyambung dari definisi sebelumnya. Mungkin kita tulis kembali. Theta misalkan dari M ke N, ya ini kita misal theta dari M ke N adalah homomorfisme modul atas sembarang ring R ya. Maka yang pertama, kernel dari theta adalah submodul dari M. Jadi kernel theta submodul dari M. Yang kedua, theta injektif ya, jika dan hanya jika kernel theta sama dengan 0. 0 di sini maknanya adalah suatu himpunan ya. Kalau di buku ditulisnya 0 saja, ini maknanya adalah himpunan yang isinya 0. Jadi nggak boleh ragu, sebelumnya juga pernah disebutkan juga 0 di sini adalah modul 0 atau yang isinya hanya 0 sendiri. Oke, kita gunakan tinta beda aja biar beda. Jadi walaupun di sini 0 ini maknanya adalah 0 sebagai himpunan.
Nah, isinya adalah identitas penjumlahan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, image theta. Image theta adalah submodul N. Submodul dari N. Dan yang keempat, theta surjektif jika dan hanya jika, ya ini kita udah gunakan sebagai definisi sebelumnya ya, tapi ini, nah jadi seperti yang tadi sudah disampaikan, injektif itu bisa ditandai dengan kernelnya yang 0, kemudian surjektif image-nya N. Oke, jadi kita akan coba buktikan dari pernyataan ini. Yang pertama, kita buktikan dengan kita akan menunjukkan bahwa kernel itu adalah suatu submodul. Untuk menunjukkan submodul, masih ingat ya, akan ditunjukkan kita udah tahu dari definisi, berdasarkan definisi jelas ya, jelas bahwa kernel theta adalah subset dari modul M, karena kan isi dari kernel sesuai dengan definisinya, definisi kernel ya, anggota dari M, jadi dia pasti subset dari himpunan M. Maka karena kan kalau mau menunjukkan suatu submodul, kita tunjukkan dulu dia subset. Pertama, jelas kernel theta itu subset dari M sesuai dengan definisi. Kemudian kita akan tunjukkan 3 hal ya. Yang pertama, 0M ya 0 atau 0 saja juga nggak apa-apa, 0 anggota kernel. Kemudian akan ditunjukkan juga jika diambil 2 anggota kernel, jika AB anggota kernel theta, karena operasinya kan penjumlahan A plus B, maka A plus B juga anggota kernel. Kemudian jika A anggota kernel dan kita ambil anggota ringnya, misalkan R anggota dari R, akan ditunjukkan bahwa RA ya, karena kita memisahkan dia modul kiri di sini, M-nya modul kiri atas R, RA akan ditunjukkan juga anggota kernel. Yang sudah belajar di susu aljabar pasti terbiasa ya. Nah, sebenarnya kita bisa tunjukkan ya, kita tunjukkan yang 3 ini. Oke. Mungkin kita bedakan aja ya, ini 0 yang dimaksud adalah 0M. Nah, gitu. Nah, untuk menunjukkan 0 anggota kernel, ini sama saja dengan menunjukkan apa? Bahwa theta dari 0M haruslah 0N ya. Menunjukkan anggota kernel berarti menunjukkan bahwa dia dipetakan ke 0, karena definisi kernel yang dipetakan ke 0 di N. Jadi sama saja dengan menunjukkan bahwa theta 0M ya harus ditunjukkan sama dengan 0N. Oke. Kemudian perhatikan PHB, perhatikan bahwa ya, maksudnya perhatikan bahwa di M berlaku
0 tambah 0 sama dengan 0 ya, karena 0 adalah identitas penjumlahan. Nah, ini kita kasih notasi M aja. Dan di N juga berlaku theta 0 tambah theta 0 ya, hasil pemetaannya kan ada di M ya. Sebentar, kita nulisnya yang mana dulu. Ini kita kasih indeks M kali ya, karena kan yang dipetakan si M, betul ya. Apa agak panjang ya. Kita tahu tetanya kan suatu homomorfisme, jadi dia menjadi 0 tambah 0, karena definisi homomorfisme mengawetkan penjumlahan ya. Penjumlahannya ini perubahan ini dari sifat homomorfismenya ya. Sifat homomorfisme kan theta A plus B sama dengan theta A plus B ya, theta A plus theta B. Nah, di sini A-nya kita ganti dengan 0. Ini 0, sehingga ini menjadi 0 plus 0. Nah, gitu maksudnya. Terus kita tadi sudah jelaskan bahwa 0 tambah 0 di M ini sama dengan 0. Nah, jadi sebenarnya mau langsung bilang bahwa theta 0 tambah theta 0 itu hasilnya ya theta 0 aja ya, jadi 1. Jadi ini anggota di mana nih? Jelas ini anggota N ya. Ya kan sudah dibilang di N tadi ya, nggak usah kita tulis lagi anggota N. Karena N-nya adalah modul, terdapat negatif dari theta 0 ya di N. Kenapa ada negatifnya? Karena kan dia suatu grup terhadap penjumlahan, jadi ada negatifnya, sehingga kita bisa perhatikan bahwa 0 N itu sama dengan anggota N yaitu theta 0M ditambah dengan negatifnya, atau langsung aja kita tulis dikurangi 0M ya. Kalau kita tidak ragu gak apa-apa, kita hilangin indeks N dan M nya ya, jadi 00 aja ya. Kalau di buku mungkin langsung pakai 0, sehingga ini kita bisa tulis sebagai theta 0M tambah theta 0M. Ini kan tadi berlaku bahwa theta 0 tambah theta 0 tuh sama dengan theta 0 saja. Nah, yang si theta 0 ini kita ubah menjadi penjumlahan dua buah itu kurangi theta 0M. Nah, seperti itu. Kemudian masih sama ya, kita sambung yang tadi. Karena bersifat asosiatif penjumlahan di N, jadi kurungnya kita ganti theta 0M tambah, nah yang ini kita yang kurangi 0 kurang theta 0. Nah, ini kan anggota N dua-duanya, dikurangi hasilnya adalah 0 di N. Oke. Kemudian karena 0 adalah identitas di N, sehingga ini menjadi theta 0M. Nah, gitu. Jadi 0N adalah sama dengan theta 0M. Oke. Apa kesimpulan dari ini? Karena 0M dipetakan ke 0 di N, kesimpulannya 0M. Ya, artinya 0 anggota kernel. Kenapa anggota kernel? Karena dipetakan ke N, seperti itu. Jadi kita sudah tunjukkan bahwa
0 ada di kernel. Kemudian bagian B nya ini bagian A ya. Oke, kita kasih tanda aja, ini bagian A tadi yang mau kita tunjukkan. Kemudian untuk bagian B nya misal, nah ini agak lebih cepat kayaknya, misal AB anggota kernel. Ya, artinya apa kalau di anggota kernel? Artinya theta A sama dengan 0, theta B sama dengan 0. Ini kalau kita nggak ragu, ini nolnya ada di N ya. Oke, kalau nggak ditulis juga nggak apa-apa, karena hasil pemetaannya ada di N 0, sehingga theta A plus B sama dengan, karena tetanya adalah homomorfisme, dipisahkan menjadi theta A tambah theta B. Ini hasilnya 0 tambah 0 di N, ini hasilnya juga 0. Oke, sehingga karena A plus B dipetakan juga ke 0, artinya A plus B anggota kernel. Nah, seperti itu. Kemudian yang C yang terakhirnya theta. Oke, ini sudah disebut tadi ya, kita misalkan ya, ini akan ditujukannya seperti ini: A anggota kernel dan R anggota ring. Apa kita tulis lagi, misal A anggota kernel dan R anggota ring. A anggota kernel artinya apa? Ini artinya sama aja dengan mengatakan theta A sama dengan 0 karena dia anggota kernel, sehingga theta dari RA ini sesuai dengan sifat homomorfisme, R nya bisa dikeluarkan menjadi R kali theta A, R kali 0. Nah, kita sudah pernah tunjukkan ya, R kali 0 itu hasilnya adalah 0 di modul ya, sehingga kesimpulannya RA anggota kernel karena hasil pemetaannya 0. Nah, terbukti dari ABC tadi, terbukti bahwa kernel adalah satu submodul. Kesimpulannya, kernel theta adalah submodul M, submodul dari M. Oke. Jadi kita sudah membuktikan bagian pertama. Ya, kita agak cepat aja. Bagian kedua yang mau kita buktikan, theta injektif jika dan hanya jika kernelnya hanyalah himpunan yang berisi identitas DM. Oke. Nah, kalau tanda jika dan hanya jika gini, berarti kita membuktikannya dua arah ya. Bukti yang pertama tuh dari kiri ke kanan, artinya kita misalkan theta injektif. Oke. Kemudian kita akan tunjukkan bahwa kernel itu hanyalah si 0 aja. Ambil M anggota kernel theta sembarang ya. Maka theta M, karena di anggota kernel berarti hasilnya 0. Dan 0 itu adalah sesuai dengan sifat yang sudah ditunjukkan sebelumnya ya. 0 itu pasti hasil peta dari 0 juga. Nah, di sini supaya tidak ragu, 0 ini adalah anggota N, ini anggota M ya. Kesimpulannya, karena dia injektif, karena theta injektif, kita tahu definisi injektif, kalau ada yang sama hasil pemetaannya, ini sama dengan pemetaan ini, maka yang di dalamnya harus sama. Maka M sama dengan 0. Jadi padahal kita ngambil M sembarang, ternyata M itu adalah 0.
Jadi kesimpulannya terbukti bahwa kernel hanya isinya 0 saja. Seperti itu. Untuk bukti dari kanan ke kiri ya, kita lihat di sini. Kalau dari kanan ke kiri artinya kita punya kernel sama dengan 0 saja isinya, ditunjukkan injektif. Nah, di sini sudah saya tulis ya. Misalkan kernel theta itu hanya 0 saja isinya. Dan kita ingin menunjukkan injektif. Jadi kita misalkan juga theta M1 sama dengan theta M2 untuk suatu M1 M2 di M. Maka karena ini sama dengan ya, kita kurangi atau kita kurangi sebenarnya dengan negatif dari misalnya negatif dari theta M2, sehingga ini kalau dikurangi jadi theta M1 kurang theta M2 yang ini menjadi 0 gitu ya, atau operasi penjumlahan biasa ya, soal pindah ke kiri gitu. Sebenarnya kita menjumlahkan dengan negatifnya, sehingga theta M1 kurang theta M2 hasilnya 0, karena ini ada di N jadi 0 di N ya. Kemudian karena tetanya sendiri merupakan homomorfisme, maka M1 kurang M2 bisa digabung di sini sama dengan 0. Nah, karena hasil pemetaannya ada di 0, berarti M1 kurang M2 anggota kernel ya. Anggota kernel adalah yang dipetakan ke 0. Jadi M1 kurang M2 anggota kernel. Sementara tadi kernelnya hanyalah 0 sendiri. Berarti M1 M2 ini haruslah hasilnya sama dengan 0. Karena anggota kernel satu-satunya adalah 0. Kalau M1 kurang M2 sama dengan 0 artinya apa? M1 sama dengan M2. Oke, seperti itu. Jadi kalau kita sudah berhasil menunjukkan bahwa theta M1 sama dengan theta M2 mengakibatkan M1 sama dengan M2, nah ini sama dengan menunjukkan bahwa tetanya merupakan fungsi yang injektif. Selanjutnya akan ditunjukkan bahwa image theta merupakan submodul dari N. Nah, jelas ya, sudah ditunjukkan sebelumnya tadi bahwa theta 0M sama dengan 0. Jadi theta 0 sama dengan 0 gitu maksudnya ya. Kalaupun tanpa indeks theta 0 sama dengan 0, karena yang dipetakan adalah anggota M, hasilnya ada di N. Kan theta 0 sama dengan 0. Nah, berarti ya mungkin kita bisa menulisnya dibalik ya. Dibalik aja, bahwa 0 di N itu adalah hasil pemetaan dari 0 di M. Nah, karena 0 ini hasil pemetaan dari suatu anggota M, yaitu elemen identitas, maka berarti ini kan artinya adalah anggota image. Karena anggota image adalah semua yang ada di N yang merupakan hasil pemetaan dari anggota M. Nah, jadi ini anggota image. Kemudian untuk menunjukkan dia submodul, yang kedua ambil dua anggota sembarangnya. Misalnya N1 N2 adalah anggota image. Artinya ini sesuai dengan definisi image-nya, N1 itu adalah theta M1 dan N2 theta M2 untuk suatu M1 M2 di M. Maka hasil penjumlahan dari N1 plus N2 itu kita ganti N1-nya theta M1, N2-nya theta M2. Karena tetanya adalah suatu homomorfisme, jadi M1 M2-nya bisa digabung. Nah, karena theta M1 plus M2 berarti ini M1 plus M2 ada di M ya, karena dia suatu modul. Oke. M1 M2 ini adalah anggota M. Karena hasil pemetaan dari suatu anggota M berarti ini anggota image. Sesuai dengan definisi image-nya. Jadi kesimpulannya N1 plus N2 anggota dari image. Jadi penjumlahannya tertutup. Terakhir, kalau kita ambil N anggota image sembarang dan R anggota di ring, ini anggota image, maknanya adalah N itu suatu pemetaan dari M dengan M-nya anggota modul. Maka kita akan tunjukkan Rn-nya ada di image juga. Rn artinya R kali theta M, karena N-nya kita ganti dengan theta M ya. Sehingga karena tetanya adalah suatu homomorfisme, sama aja dengan theta Rm
Nah, Rm ini anggota modul ya, karena kan modul perkalian skalarnya tertutup ada di modul. Nah, karena merupakan pemetaan dari suatu anggota modul M, berarti ini anggota image. Jadi terbukti bahwa image theta adalah submodul dari N. Nah, untuk bagian keempat, surjektif. Fungsi itu surjektif jika image-nya sama dengan N-nya. Sebenarnya ini nggak usah aja kita buktikan ya, karena image ini kan sama dengan rank dari pemetaannya. Kalau pemetaannya hasilnya semuanya ada di N, ya jelas fungsinya surjektif ya. Kalau dia surjektif ya jelas image-nya nanti semuanya anggota N gitu ya, semuanya adalah himpunan N atau kodomainnya. Oke, jadi seperti itu lemma yang sudah kita bahas ya. Ada 4 hal yang dibahas di sini. Terkaitan antara kernel, image, dan juga hubungannya sebagai submodul.